Radio kami, suara kita, cerita bersama. 105,6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Halo hai happy people, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Pastinya good ya semuanya. Semoga siang ini sesemangat aku karena hari ini gak sabar banget buat ngobrol bareng kalian lagi. Anyway lupa, tak kenal maka tak sayang. Emang paling enak ditemenin sama aku Queenie siang-siang gini ya kan. Balik lagi sama aku Queenie di Happening, happy people, happy vibes. Aduh happy people, gimana kehidupan seminggu belakangan ini nih? Cepet ya, tahu-tahu udah ketemu aku lagi aja. Time flies banget gak sih? Oh enggak ya, berasa ya? Aduh iya lagi, kalau boleh jujur ya, jujur ini mah seminggu terakhir ini tuh buat aku tuh seminggu-minggu yang paling mantep banget gitu. Kayak dar-der-dor banget dunia ini. Tapi sometimes aku juga ngerasa waktu tuh kayak cepet banget gitu. Mungkin ada di sini juga yang can relate sama aku. Pusing-pusing, tahu-tahu udah mau malam minggu lagi aja. Tapi cepet, tapi berasa banget, tapi cepet gitu. Itulah sebenarnya dilema anak Gen Z gitu. Apapun yang happy people laluin seminggu belakangan ini, ada yang produktif, mungkin ada juga yang low face alias santai banget, chill gitu kan. Nggak apa-apa happy people, karena itu tuh yang akan kita bahas dan kita obrolin di sini. Yes betul, kita punya topik kece yaitu The Gen Z Winning Formula Grow Up Journey with siapa hayo? Khusus hari ini karena emang topik tadi itu harus ada yang lain dulu nih happy people di antara kita. Alias hari ini aku gak cuma sendiri ngobrol bareng happy people semua. Aku akan ditemenin bareng kakak mahasiswi cantik berprestasi yang menjuarai Faculty World Champions Arena 2025 kemarin. Please welcome Kak Meijana Nur Salifasilah. Yeay, atau yang biasa akrab dipanggil siapa nih Kak? Halo Kak, aku biasa akrab dipanggil Meija. Oh Kak Meija, mungkin boleh beri sapa dulu happy people-nya. Oke, halo selamat siang happy people. Perkenalkan aku Meija Nur Salifasali, mahasiswa IPB Sekolah Vokasi dari Prodi Teknologi dan Manajemen Pemberdayaan Ikan Angkatan 61. Oke Kak Meija, sudah sama aku nih happy people. Tapi sebelum itu aku mau tanya deh, happy people pernah gak sih ada satu lagu yang begitu diputar langsung bikin kalian tuh flashback ke momen tertentu? Kayak tiba-tiba inget yang dulu-dulu gitu, kayak ketawa bareng temen-temen atau bahkan ke masa-masa yang udah kita laluin. Nah kalau buat aku ada banget tuh happy people. Tapi aku penasaran juga sama kayak Kak Meija sendiri nih, kalau kakak sendiri kira-kira ada gak sih lagu yang nempel banget sama Kak Meija sendiri atau yang bisa dibilang kayak lagu personal dari Kak Meija sendiri gitu? Oh ada dong Kak, aku suka banget lagu Bahagia dari Kak Gamalil. Aduh sama lagi aku juga suka lagu itu, kayak bikin kita tuh jadi energik. Yes gitu betul, ya. bener. Banyak banget motivasi dari situ. Iya, aku juga suka dengerin itu tuh kalau siang-siang biar nambah stamina energi gitu buat hari ini, betul. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh bareng Kak Meija, aku yakin nanti setelah kita ngobrol-ngobrol bareng 45 menit ke depan, kita jadi makin deket ke versi terbaik dari kita sendiri ya happy people, amin. Semoga ya. Sambil happy people mikir-mikir juga lagu versi kalian, kita puterin dulu satu lagu yang siapa tahu lagu ini yang buat kita semua flashback secara personal ke momen tertentu pada eranya. Enjoy listening, Personal by Harvey. .6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Yeay, masih bareng aku Queenie di Happening, happy people, happy vibes. Siapa yang excited dahsyat buat sharing-sharing bareng Kak Mei sekarang? Siapa hayo? By the way, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius lagi nih happy people, aku pengen tahu dulu deh, happy people kalau disuruh milih satu emoji buat deskripsiin hari ini, kira-kira happy people bakal pilih emoji apa ya? Apakah happy people akan auto emot tiba-tiba pakai pose imutnya gitu? Atau pakai emoji angin topan karena mungkin hari ini diterpa kehidupan dengan sebegitunya? Atau justru happy people ada yang lope-lope nih karena lagi kasmaran sama si doi. Caila cie-cie. Coba ya kita tanya ke Kak Meija sendiri, kira-kira emoji apa sih yang kakak pilih di sini?
Kalau aku sih lebih ke senyum terus ada bintang di matanya itu loh Kak, sama emot api karena jujur aku bener-bener semangat dan antusias banget gitu. Oh wow, Kak membara gitu Iya, ya. bener banget, Oke Kak. oke. Wah menarik ya Happy People. Kalau dipikir-pikir ternyata lucu ya, kayak unik banget gitu. Dari emoji doang itu udah bisa ngegambarin mood kita. Jadi kelihatan kayak lebih ekspresif aja gitu. Misalnya kalau misalkan aku sendiri nih, mungkin bakal pilih emoji api juga nih Kak, karena memang lagi membara nih bareng ketemu Happy People lagi dan juga Kak Meja sendiri. Terus tapi sebelumnya aku mau nanya lagi nih untuk Happy People yang belum tahu, bisa dijelasin dulu nggak sih Kak sedikit tentang latar belakang Kakak sebagai mahasiswa dan Faculty of World Champions itu apa gitu Kak? Fokusnya tuh di mana dan lomba apa? Coba kasih understand dulu, kasih paham Kak biar Happy People tuh tahu dan punya gambaran sendiri. Boleh Kak Mei? Oke, mungkin latar belakang aku sebagai mahasiswa tentunya bukan hanya kuliah terus pulang gitu untuk menimba ilmu yang sesuai dengan jurusan aku yaitu perikanan. Tapi di sini juga aku mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi atau UKM lainnya. Dan mungkin aku izin sharing nih Kak. Aku adalah mahasiswa yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di Departemen Akademik dan Prestasi. Di mana di situ aku mendapatkan banyak sekali informasi terkait akademik dan prestasi. Nah, untuk Faculty War ini sendiri adalah sebuah ajang lomba bergengsi yang dimana diikuti oleh seluruh fakultas yang ada di IPB University gitu Kak. Nah, jadi Faculty War ini itu memiliki 3 kategori lomba dan juga 13 cabang lomba. Yang pertama itu ada kategori lomba dari analisis, yaitu ada ACC atau juga ada BPC dan juga BCC. Dan juga untuk kategori karyanya itu ada karya tulis ilmiah, ada esai, ada lomba inovasi mahasiswa, video kreatif, poster inovasi, dan juga ada poster KTI, dan juga masih banyak juga sih Kak itu sebenarnya. Terus juga ada dari battle, yaitu ada juara 1, ada lomba LCC, dan juga ada debat bahasa Inggris dan juga debat bahasa Indonesia. Nah, dari situ aku mengikuti lomba di lomba inovasi mahasiswa dan alhamdulillah aku pada saat itu bersama tim juga ada 5 orang, maksudnya sama aku gitu ya, 5 orang. Yang pertama tentunya aku diamanahi sebagai ketua dan juga ada Tiara, ada Pajrin, Ridwan dan juga Muhammad Zamzami gitu Kak. Iya. Jadi nggak sendirian Iya, ya, betul, bareng Kak, sama itu tim tim, juga. iya. Oke, jadi bukan sebenarnya Kak Meja sendiri tuh jadi bukan kayak mahasiswa kupu-kupu gitu Iya, ya. betul, Kak. Banyak ya kegiatannya. Iya. Jadi nggak pernah gabut sebenarnya. Iya betul, ya. jadi lebih gitu ya, Happy memanfaatkan People. waktu gitu Kak, Oke, daripada I langsung see, I pulang see. gitu gak tahu mau ngapain gitu. Iya, jadi dimanfaatin ngelihat aja harus gitu. ada waktu luang kayak Iya. lomba gitu Iya, atau betul. ikutin kegiatan Yang gitu lebih positif menarik. gitu, Kak. Oke. Iya. Aku jadi penasaran banget deh Kak. Berarti Kak Meja ini berangkat dari mahasiswa dan kesehariannya mungkin kayak kuliah nugas juga nggak sih Kak? Nah, kan judulnya bisa Grow Up with Kak Meja. Jadi perjalanan grow up versi Kak Meja itu kayak gimana sih Kak? Dari momen mahasiswa biasa sampai akhirnya bisa berdiri di panggung juara Faculty War. Ada nggak sih perubahan kecil atau micro habit tertentu yang jadi turning point yang bikin perjalanan dari Kak Meja sendiri tuh terasa banget bedanya? Kalau kata Gen Z minta spill mungkin kayak please tutornya Kak gitu, kayak tenang Happy People, aku akan mewakilkan pertanyaan kalian semua. Oke Kak, silahkan diberikan tutornya kepada Happy People semuanya. Oke Kak, kalau ditanya apa sih arti glow up gitu ya, atau melihat dari sisi luasnya itu bagaimana, mungkin kalau menurut aku nih glow up and grow up itu adalah proses tumbuh baik secara mental, akademik maupun emosional. Bukan tentang menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Mungkin dilihat dari perjalanan aku sebelumnya, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan juara 1 di Faculty War ini. Aku juga mengikuti banyak lomba sebelumnya gitu Kak, seperti lomba PKM, juga Olimpiade Vokasi Indonesia dan selanjutnya gitu. Nah, mungkin pasti ada jatuh bangunnya ya Kak. Dan mungkin pada lomba inovasi mahasiswa di Faculty War ini kebetulan sangat bentrok dengan PKM dan lomba Olimpiade Vokasi Indonesia ini. Karena pada saat itu aku tuh sebetulnya tidak mau,
tidak mau untuk lomba Fakulty War ini karena sudah bentrok dengan lomba-lomba sebelumnya. Namun dari Komdisma yaitu Budian gitu menyarankan untuk mencoba dulu aja, katanya siapa tahu di sini bisa dapat juara atau gimana gitu. Nah, jadi disupport gitu ya dengan kelima tim tadi gitu. Dan udah seperti itu saya melanjutkan lomba ini mulai dari tanggal 13 Mei itu delegasi pengumuman dari Sekolah Vokasi gitu. Dan alhamdulillah tim saya itu masuk ke delegasi yang tentunya akan diperlombakan di lomba Fakulty War ini. Terus selanjutnya di tanggal 30 Mei itu mulai submit karya gitu ya. Oke, wow. Nah, udah kayak gitu di tanggal 8 Julinya itu ada pengumuman finalis lomba dari inovasi mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah tim saya itu termasuk ke 7 besar dari karya lomba inovasi mahasiswa ini. Jadi untuk lanjut ke lomba final gitu. Dan tanggal 30 Agustus itu kami diharuskan untuk presentasi untuk melanjutkan dari rangkaian lomba ini gitu. Dan pada range waktu itu kami disarankan oleh Komdisma atau dosen pembimbing untuk tidak hanya lomba inovasi mahasiswa ini berhenti di berhenti di prototipe, tapi harus lanjut ke pembuatan produk gitu. Jadi ada next implementasinya step-nya gitu ya. Nah, untuk itu kami mulai merancang dari formulasinya, terus membuat dari desain kemasannya seperti apa, dan juga melakukan hasil uji proksimat sehingga hal-hal tersebut itu benar-benar dipersiapkan dengan matang. Dan pada saat presentasi kami mulai juga membawa produk tersebut dan diperlihatkan kepada juri, sehingga juri itu seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi karena produknya sudah jadi gitu. Kayak amazed sendiri gitu ya. Udah gitu di tanggal 14 September alhamdulillah closing dan juga awarding dari Fakulty War ini gitu. Nah, mungkin pada di pengumuman di juara 3, juara 2 kok nama kelompok tim kami itu belum disebut, apakah nggak bakalan menang atau gitu ya? atau mungkin di juara 1 dulu gitu ya. Tapi kalau tim kami itu pada saat setelah selesai presentasi itu sangat yakin akan juara 1 karena jauh lebih baik gitu dari tim-tim sebelumnya gitu yang kami lihat gitu. Dan alhamdulillah kami di pengumuman juara 1 itu dinobatkan atau di announce sebagai juara 1 dari lomba inovasi Fakulty War ini. Dan tak hanya itu Kak, jadi Sekolah Vokasi juga pada saat juara 3, juara 2 itu belum dipanggil-panggil gitu. Kayak cabang lombanya tuh masih diperebutkan oleh fakultas lain gitu. Iya. Sementara di juara 1 ini Sekolah Vokasi itu banyak cabang lomba yang diraih oleh Sekolah Vokasi di juara 1 ini. Makanya juara umum atau piala bergilirnya itu dinobatkan ke Sekolah Vokasi, sehingga Sekolah Vokasi ini menjadi fakultas yang yang unggul dalam prestasinya gitu Kak. Oh wow, keren banget. Bisa mewakili dari vokasinya juga betul, ya. Kak. Aku pas denger langsung kayak amazed banget sampai bikin produk sendiri ya tadi. Betul, wow, keren sih. Itu pasti kayak perjalanannya tuh juga nggak mudah betul ya. Banget, Kak. Oke, happy people. Kalau denger cerita perjalanan dari Kak Meije tadi, aku jadi kebayang banget sama lagu Minggu dari White Course. Lagu ini tuh kayak cermin kehidupan sehari-hari kita, kadang capek, kadang ngerasa sial, tapi tetap ada harapan yang bikin kita terus jalan. Kak Meije kira-kira tahu nggak sih lagu ini? Kayaknya belum tahu sih. Belum tahu ya. Kalau didengerin selesai ini enak kali ya. Kak. Kayak ini relate banget sebenarnya. Nah, pas banget. Jadi di lagunya tuh ada lirik yang bilang ingin tidur namun tak sempat jadwal untuk berangkat pagi. Itu related banget sama kehidupan mahasiswa. Iya nggak sih happy people? Iya nggak sih Kak Meije setuju nggak? Oke. Padat, melelahkan, tapi justru dari rutinitas itulah kita ditempa lalu di bagian sial ini bukan hariku namun ku harap hidupku indah. Ada pesan sederhana tapi kuat. Jadi meski hari ini berat, kita tetap bisa optimis kalau besok bakal lebih baik lagi gitu happy people. Sama kayak perjalanan dari Kak Meije tadi, kebiasaan kecil atau micro habits jatuh bangun sampai akhirnya bisa grow up jadi juara Fakulty War. Semua ada saatnya happy people. Bukan begitu Kak Meije? Betul banget dong Kak. Yes. Nah, biar vibes ceritanya makin dapet,
aku punya satu lagu buat happy people semua, ada dari White Horse Minggu. Enjoy listening. Halo people, mau tahu gimana satu habit yang membuat mereka melangkah lebih maju dalam bidang hal akademik? Pengen tahu apa aja? Yuk ikutin aku. Halo Kak. Halo, Boleh kenalin namanya nggak, siapa? halo aku Mutia Zahra. Oke, aku Syifa dan Najma. Aku Citra. Aku Astin. Nah, aku mau nanya nih Kak, kira-kira menurut Kakak apa sih satu habit yang bikin Kakak itu satu langkah lebih maju dalam bidang hal akademik? Satu habits ya, biasanya aku suka mereview kembali materi perkuliahan di malam hari setelah kuliah. Aku sih review dan juga mencari tahu pengetahuan lewat podcast ya. Diskusi sama teman tentang materi yang pernah dipelajari sih. Ya dari orang lain sih, maksudnya belajar dari orang lain. Tiap malam tuh ya, aku sering baca buku. Oke, jadi gitu aja teman-teman Fox Pop. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Hey happy people, tahu nggak sih merokok sambil naik motor tuh bahaya banget. Bara rokoknya bisa terbang kena pengendara lain, bahkan bikin kecelakaan. Jangan sampai satu kebiasaan bikin celaka banyak orang. Ayo happy people, stop normalisasi merokok di kendaraan, biar jalanan tetap aman, perjalanan tetap nyaman. Happy people berkendara sehat tanpa asap rokok. 105,6 FM Radio Kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Yeay, masih bareng aku Queenie dan Kak Meija di sini. Yeay, tentunya masih di happening, happy people, happy vibes. Of course, kita masih bareng Kak Meija, happy people. Anyway, happy people setuju nggak sih khususnya buat bestie cewek-cewek kita nih ngomongin soal glow up? Setuju nggak happy people? Kalau grow up dan glow up tuh bukan soal penampilan aja. Kalau sekarang tuh ada istilahnya 3B atau 3B, beauty, brain, and behavior. Kira-kira gimana ya tanggapan dari Kak Meija soal itu? Let's go kita tanya. Nah Kak, kita kan lagi bawa tema The Gen Z Winning Formula nih Kak, yang katanya kombinasi pas antara beauty, brain, behavior alias 3B gitu ya. Pasti happy people juga banyak yang penasaran, termasuk aku juga nih. Menurut Kak Meija sendiri, gimana sih 3B ini ngebentuk perjalanan dari kakak sampai akhirnya bisa grow up dan tembus jadi juara faculty war, atau bisa dibilang di titik yang saat ini gitu Kak? Wah, kalau menurut aku nih ya Kak, beauty, brain, and behavior ini ketiganya itu saling melengkapi gitu, kayak nggak bisa dipisahin gitu Kak. Nah, kalau beauty ini bukan hanya sekedar tentang wajah atau penampilan luar, lebih dari itu sih Kak. Beauty adalah tentang bagaimana kita mencintai dan merawat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa tampil dengan percaya diri, tapi tetap rendah hati. Karena orang yang percaya diri itu auranya memang berbeda gitu. Dia bisa membuat orang lain ikut merasa nyaman. Nah, lalu brain ini adalah tentang kemampuan kita berpikir kritis, terus belajar dan berbuka hal-hal baru gitu. Baik bagi saya itu menjadi cerdas bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bijak mengambil keputusan maupun beradaptasi gitu, dan bisa menjadi solusi bukan beban di lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu behavior. Nah, ini bagian yang paling penting karena inilah yang meninggalkan kesan pada orang lain gitu. Jadi orang lain tuh bisa respect sama kita tuh di behaviornya ini loh kan. Nah iya gitu, jadi sikap baik, sopan santun, cara berinteraksi itu semua mencerminkan siapa kita sebenarnya. Saya belajar bahwa kecantikan dan kecerdasan itu tidak berarti gitu kalau tidak punya sikap yang baik gitu Kak. Jadi selama perjalanan aku di faculty war ini, aku melihat sendiri bagaimana ketiga hal itu saling melengkapi gitu Kak. Mungkin orang bisa menggabungkan beauty, brain, dan behavior dengan seimbang. Itulah yang benar-benar glow up dan grow up yang sesungguhnya gitu. Karena kecantikan sejati itu terpancar dari kepribadian dan karakter yang kuat gitu, Kak. Bisa jadi kata-kata hari ini ya sebenarnya. Jadi gak bisa kalau misalkan kayak cantik doang atau kayak
kita udah merasa iya percuma kalau misalkan cantik atau pinter tapi Iya. kalau kelakuannya itu pasti iya beda kayak lagi attitude-nya tuh. kurang juga ya. Iya, Percuma kalau dia udah bener-bener wah pintar gitu, Albert Einstein gitu Iya. kan. Tapi dia tetap aja kayak attitude-nya gak ada, semuanya Iya. percuma gitu ya. Betul, Oke. Nah, dari jawaban dari Kak Meiji tadi tuh bikin kita makin yakin kalau formula beauty, brain, and behavior itu bukan sekedar teori loh happy people, tapi bener-bener bisa jadi kunci buat perubahan. Dan yang paling menarik, perjalanan itu nggak pernah sendirian, selalu ada orang-orang terdekat, sahabat atau support system yang ikut jadi bagian cerita kita. Kalau misalkan kata orang nih, pernah dengar nggak sih Kak tentang kayak setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Wah, berarti banget ya. Iya, orang-orang tuh pada bilang kayak gitu. Gitu ya, Kak? Iya. Oh, iya. Nah, kalau dipikir-pikir, kita semua juga pasti punya perjalanan serupa nggak sih happy people? Ada fase-fase insecure, ada momen semangat banget menggebu-gebu gitu ya kan Kak? Iya, bener banget tuh. Iya Kak. kayak ayo sini apalagi akan aku hadapi gitu. iya. Pernah kan Kakak juga merasa insecure atau kayak lagi down gitu Nah, kan? cuman nggak boleh berkeras. Iya, harus gitu tetap ya. kayak Iya. bangkit lagi gitu. betul, Yes. Kak. Dan ada juga saat-saat harus belajar sabar sama diri sendiri. Nah, justru di situ kita jadi ngerti kalau grow up itu lebih dari sekedar perubahan fisik, tapi perjalanan untuk benar-benar mengenal diri sendiri dan tumbuh bareng sama orang-orang yang kita sayang. Itu persis banget sama makna lagu berikutnya. Itu ngegambarin kalau kita tuh kayak burung-burung sejenis yang terbang bareng, saling dukung dan gak ninggalin satu sama lain. Karena in the end success itu bukan cuma soal kita sendiri, tapi juga tentang siapa yang ada di samping kita. Aduh, aku ini udah jadi udah kayak motivator nih gini deh guys siang-siang ini ya kan. Ini tuh lovely reminder tau gak sih buat happy people semuanya. Ya kan Kak Meija? Iya, betul banget tuh. Yes, Kak. jadi biar makin dapet feel-nya, yuk kita dengerin sama-sama ada dari Billie Eilish, Birds of Feather. Enjoy listening happy people. 105,6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Yeay, masih bareng aku Queenie di Happening, happy people, happy vibes. Kalau ngomongin dunia mahasiswa, kita tuh sering banget ketemu sama yang namanya persaingan. Entah itu di kelas, organisasi, lomba-lomba, atau bahkan di hal kecil sehari-hari. Setuju gak Kak Mei? Setuju banget dong, Kak. Iya kan, tapi menariknya nggak semua persaingan harus bikin tegang atau saling menjatuhkan. Justru kalau kita lihat dari sisi lain, kompetisi itu bisa jadi ruangan buat tumbuh bareng. Kayak misalnya ketika ada temen yang lebih dulu dapat prestasi, itu bisa jadi motivasi buat kita ikut ngejar happy people, tapi dengan cara yang sehat. Dari situ lahir budaya saling support, saling mendorong, dan akhirnya membentuk atmosfer kampus yang positif. Mendorong tuh konotasinya tuh saling support ya happy people, bukan didorong langsung gitu orangnya, bukan ya. Enggak ya, jadi bukan cuma soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita belajar bareng dari prosesnya gitu happy people. Nah, aku penasaran banget, menurut Kak Meija sendiri nih Kak, gimana sih budaya kompetisi sehat ini bisa jadi bagian dari people and culture di lingkungan mahasiswa? Nah, gimana nih menurut Kakak? Oke, mungkin aku bahas dulu dari supportnya itu loh ya, Kak. Oke. Nah, jadi menurut aku budaya saling support itu adalah fondasi penting untuk berkembang dan bersama gitu. Jadi kita tuh hidup di lingkungan yang penuh tekanan gitu, tugas, kuliah, organisasi gitu. Tapi dengan adanya dukungan dari orang lain, dengan adanya support, ataupun kalau saya pribadi ya sebagai muslimah yang dimana saya tidak hanya sendiri gitu, saya punya Tuhan, saya punya Allah gitu yang bisa saya ajak komunikasi, yang bisa saya bisa curhat gitu, sehingga saya mendapatkan petunjuk dan juga banyak inspirasi lainnya yang bisa saya dapatkan gitu. Dan tak hanya itu ya Kak, saya sendiri merasakan banget pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar juga tentunya ya, dan juga tim saya nih di Fakulti War gitu. Jadi ada masa dimana saya merasa nggak cukup mampu gitu, tapi teman-teman saya gitu iya selalu gitu ya. hadir memberi semangat, bahkan dalam bentuk sederhana seperti misalkan kamu pasti bisa atau kamu keren gitu, itu pasti menjadi hal yang membuat saya bahagia dan juga
bisa semangat lagi loh Iya. Kak gitu. Jadi budaya saling support itu juga mengajarkan kita untuk tidak egois, untuk peduli pada proses orang lain, bukan hanya hasilnya. Jadi menurut saya menang atau kalah itu bukan ukuran utama. Yang paling penting adalah kita bisa belajar bareng, tumbuh bareng, dan saling menguatkan di setiap langkah gitu Oke, Kak. setuju sih aku. Soalnya kayak kita juga gak bisa, sebenarnya kita sendirian itu juga gak bisa ya. Kita Iya, harus betul. butuh support even dari kayak Iya. Tuhan, teman-teman sekitar, Iya, lingkungan. betul sekali, Kak. Iya, menarik ya. Kalau kita ngomongin soal kompetisi sehat, dari situ kita tuh jadi paham kalau persaingan itu gak melulu soal siapa yang paling unggul, Yap. tapi gimana caranya kita tumbuh bareng. Iya, Yes, di betul. prosesnya sih Kak itu. Iya, benar banget. Wah, keren ya, ternyata Kak Meja ini udah Masya Allah ternyata berprestasi gitu ya kan. Wah, keren sih. Aku sampai amazed beneran ini mah. Dan biar obrolan kita semakin fresh, kita istirahat dulu sebentar buat happy people yang udah setia dengerin. Jangan kemana-mana ya, abis ini bakal ada sesuatu yang gak kalah menarik. So stay tune terus di 105,6 FM KMN Sukabumi Radio. Happening, happy people, happy vibes. Kita balik lagi sehabis iklan ini. Hai Gen Z, pernah gak sih ngerasa stres sama tugas kuliah, chat numpuk, atau feed Instagram kamu yang gak ada habisnya? Tenang, kamu gak sendirian. Luangkan waktu buat senyum, ketawa, dan rehat sebentar dari layar. Main game seru, dengerin lagu favorit, atau ngobrol sama temen bisa bikin mood kamu naik loh. Jangan lupa bahagia itu pilihan. Yuk mulai hari ini sebarkan good vibes, tetap positif, dan keep your happy energy glowing. Ini pesan dari Happening buat kamu Gen Z yang mau hidup happy, santai, tapi tetap kece. .6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini bareng Kak Meja tadi, dari cerita perjalanan grow up, glow up, Formula 3, be beauty, brain, behavior, sampai gimana kompetisi sehat bisa jadi bagian dari people and culture di dunia mahasiswa. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dan pastinya bikin kita tuh makin semangat buat terus berkembang, happy people. Aku yakin banyak dari kalian yang lagi dengerin sekarang juga pasti punya cerita grow up versi masing-masing. Coba deh happy people bayangin kalau kalian diminta milih bagian mana sih dari 3B tadi, yang beauty, brain, behavior itu yang paling kuat nempel di diri kalian sekarang, atau justru yang lagi pengen kalian tingkatin tuh yang mana? Obrolan tadi bikin kita tuh sadar banget kalau kompetisi itu gak selalu tentang siapa yang menang aja, tapi gimana caranya kita bisa tumbuh bareng, saling support, dan bikin vibes positif di lingkungan sekitar. Sama kayak lagu Birds of Feather tadi yang ngegambarin kalau kita tuh kayak burung sejenis yang terbang bareng, gak ninggalin satu sama lain. Kalau happy people tanya ke diri sendiri, kira-kira siapa orang jadi Birds of Feather versi happy people? Kayak orang-orang yang selalu ada nemenin, jadi support system kalian dan bikin happy people kuat gitu. Hayo, siapa kira-kira? Ingat ya teman-teman, setiap langkah kecil yang kita lakuin itu mungkin aja bisa jadi course besar yang kita gak sangka-sangka di hidup kita. Gitu ya happy people. Anyway, aku mau bilang makasih banget ya Kak Meja udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Senang Iya. banget bisa sharing di sini. Iya, aku Kak. juga senang banget. Aku juga kayak turut bangga kepada diri aku sendiri karena Iya, bisa betul, langsung berkomunikasi dengan yang Masya Allah dan juga berprestasi ini ya. Oke, jangan kapok ya Kak main-main ke sini. Kita nanti berbincang-berbincang ria kembali. Semoga rencana ke Kak Meja ke depannya juga dilancarkan semuanya ya. Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan ke happy people gitu, atau kata Kak Gemma kasih kata-katanya gitu untuk closing statement gitu Kak, pesan-pesan buat happy people semua. Boleh nih Kak? Oke, mungkin dari aku closing statement ya buat teman-teman semua, yaitu mungkin ada beberapa hal ya. Jadi gini ya, buat saya gitu atau buat aku nih, glow up atau grow up itu bukan hanya tentang penampilan luar ya, tapi tentang bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, glow up ini sejati adalah ketika kita bisa mengenali diri sendiri, memperbaiki niat, dan terus berusaha menjadi versi terbaik yang Allah ridhoi gitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kadang perjalanan itu terasa berat, penuh rintangan, bahkan membuat kita ingin menyerah gitu. Tapi
tapi justru disitulah letak prosesnya. Allah tidak pernah sia-siakan setiap usaha, setiap air mata dan doa yang kita panjatkan. Selama kita terus berjalan di jalan yang baik, hasil terbaik akan datang pada waktu yang tepat. Mulailah dari hal-hal kecil, disiplin, belajar, memperbaiki sikap, berani mencoba hal baru, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang benar akan membawa kita menuju perubahan besar. Dari hal kecil ya, Kak? Betul, Kak. Soalnya kalau kita kita tidak bisa menghargai hal kecil, bagaimana kita bisa menghargai yang besar? gitu. Betul, setuju. Iya, jadi selama kita harus belajar dan berjalan di jalan yang baik, maka hasilnya pun akan terbaik gitu kan. Nah, karena setiap langkah kecil itu yang dilakukan dengan niat yang benar akan membawa kita menuju perubahan besar gitu. Nah, dan jangan lupa glow up itu lebih indah kalau dilakukan bersama, yaitu saling support, saling menyemangati dan saling menguatkan dalam kebaikan gitu. Karena back again kita nggak bisa sendiri ya, Kak. Iya, benar banget. Jadi aku percaya gitu, bersinar itu bukan untuk dibandingkan tapi untuk saling menguatkan. Dan satu hal yang selalu saya pegang adalah hidup tidak akan pernah dimenangkan ketika kita tidak mau mempertaruhkan dari hidup tersebut gitu. Jadi harus dipertaruhkan gitu. Maka bisa dimenangkan dengan cara kita mempertaruhkan hidup tersebut gitu kan. Keluar dari zona nyaman gitu ya. Iya, betul banget. Jangan di situ aja gitu. Jadi mencoba hal-hal baru meskipun kita nggak tahu gitu ke depannya akan gimana. Tapi kalau misalkan kita niatnya sudah baik dan positif serta kita tawakal gitu ya, bisa menyerahkan semuanya kepada Allah, pasti hasilnya pun terbaik dan harus yakin gitu kan. Harus yakin, percaya diri. Abis itu kayak nanti hasilnya ya udah belakangan. Yang penting kita do the best dulu. Iya, betul sekali Kak. Jadi kalau selama kita berani gitu berjuang dengan ikhlas karena Allah, yakinlah setiap perjuangan akan berujung pada kemenangan. Entah dalam bentuk hasil yang kita harapkan atau ketenangan yang Allah hadirkan gitu. Wow, keren banget ya. Harus kayak kita juga harus terus-terusan bangkit juga, kita nggak bisa terus insecure gitu-gitu ya. Dari hal-hal kecil juga harus terus-terusan bisa menjadi diri kita yang terbaik. Nah, itu tadi dari Kak Meija ya. Sekarang aku ini juga harus pamit di Happy People, sedih banget. Jangan sedih-sedih ya, jangan bimbang. Minggu depan kita akan balik lagi kok tentang tentunya dengan topik-topik yang gak kalah seru pastinya. So stay tuned, keep shining, and always remember, happy people, happy vibes. Bye-bye, see you next week. Bye! 105,6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes.